Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran mata pelajaran administrasi sistem jaringan ASJ ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi web server. Jadi apa sih itu pengertian web server gitu ya. Nah, di sini sudah ada pengertian web server. Jadi, web server adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirim oleh user melalui browser. Kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Oke, untuk contoh, nah, jadi di sini jelaskan ya. Web server adalah sebuah perangkat lunak atau software. Nah, fungsinya untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirim oleh user melalui browser. Ini ya. Nah, jadi kita di sini, kita sebagai user, gitu ya, akan mengirimkan permintaan melalui web browser. Jadi kita mengirimkan permintaan melalui web browser. Oke, browser itu contohnya adalah seperti Google Chrome. Ini browsernya Google Chrome. Kemudian ada Mozilla Firefox atau Microsoft Edge, atau mungkin di handphone teman-teman ada juga browser bawaan atau UC browser, Opera, itu banyak sekali ya browser. Nah, jadi dari kita user mengirimkan permintaan melalui browser. Ini saya contohkan, nanti kita pakai Chrome ya browsernya. Kemudian mengirimkan permintaan gitu ya. Contoh permintaannya adalah untuk mengakses situs SMKN Satu Kerumutan gitu. Saya pengen melihat informasi tentang apa aja sih yang terjadi di SMKN Satu Kerumutan, atau pengumuman yang ada di SMKN Satu Kerumutan. Nah, jadi saya mengirimkan permintaan melalui browser untuk membuka situs website SMKN Satu Kerumutan. Nah, ini permintaan saya. User mengirim permintaan melalui browser untuk membuka website SMKN Satu Kerumutan.sch.id. Nah, selanjutnya si web browser ini akan menerima dan melayani permintaan. Ini adalah si web server. Permintaan kita udah diterima oleh si web server. Nah, kemudian si web server ini akan mencari info tentang situs yang akan kita tuju. Dia akan mengecek domainnya. Ini kan dia akan mengecek domain informasinya. Kemudian kalau misalkan sudah ketemu gitu ya, wah ini ada nih situs SMK Satu Kerumutan tadi gitu kan. Nah, kemudian si web server ini, jadi responnya akan dikirim kembali ke si web browser. Jadi siklusnya seperti ini. User, kita mengirimkan permintaan melalui web browser, kemudian permintaan masuk ke web server, kemudian si web server ini akan mencari informasi tentang situs yang tadi kita inginkan. Kemudian kalau ketemu, maka si web server akan menampilkan kepada user sesuai permintaan yang dikirimkan. Nah, apa yang akan dikirimkan itu adalah itu tadi, tampilan mengenai informasi SMK Satu Kerumutan. Contoh seperti ini. Kita sebagai user gitu kan, saya menggunakan web browser untuk mengakses website SMK Satu Kerumutan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini websitenya, kemudian kita kirim. Nah, proses ini, proses yang sebentar tadi itu adalah proses dari web browser meminta permintaan ke web server untuk membuka situs ini. Nah, kemudian si web server tadi menampilkan informasi tentang apa yang kita inginkan tadi, gitu ya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja web server ya. Cara kerja web server. Nah, jadi dari pertama itu kita sebagai user di sini kan, kita membuka sebuah web browser. Contoh sini saya menggunakan Google Chrome gitu ya. Nah, kemudian kita buka, terus kita inputkan link gitu ya, atau situs yang akan kita tuju. Nah, di sini saya menginputkan situs smk1kerumutan.sch.id. Nah, proses ini disebut HTTP request. Ini HTTP adalah hypertext protokol gitu ya. Nanti ada juga HTTPS, itu ada hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan di keamanan gitu ya. Nah, selanjutnya di langkah pertama kita memasukkan linknya, kemudian ada HTTP request. Nah, dari sini dia akan menuju ke si web server tadi. Nah, setelah si web server ini menerima permintaan tadi, maka selanjutnya si web server ini akan ngecek gitu loh, ngecek ke database atau ke file storage tentang website yang kita mau buka tadi gitu ya. Nah, kemudian dia cek nih SMK1 Kerumutan itu gimana gitu kan, tampilan websitenya gimana. Nah, kemudian kalau ada di dalam sini dia akan mengembalikan gitu ya, direspon. Nah, kemudian direspon, maka dia akan menampilkan apa yang tadi kita minta. Jika kita tadi mintanya SMK1 Kerumutan, dia akan tampilkan nih si website SMK kita tadi. Ini ada berupa teksnya, ada berupa foto, mungkin dia ada videonya di website tersebut itu ya. Nah, ini akan dikembalikan ke browser sehingga kita bisa mengakses informasi yang ada di website SMK1 Kerumutan. Nah, kemudian ini kalau berhasil gitu ya. Nah, kalau nggak berhasil, biasanya pas kita cek gitu kan, ternyata kita salah ketik nih. Kita ketik SMKN1 Kerumutan, sedangkan websitenya itu SMK1 Kerumutan. Nah, kalau kita salah ketik kayak gitu, pada proses pengecekan di database atau file storage-nya, karena nggak ada, maka si web server ini nggak akan menampilkan apapun gitu ya. Ini ya, dia akan tetap merespon ke si web browser. Biasanya kalau situs yang kita cari itu nggak ada, maka dia akan menampilkan kode 404 gitu. Langsung kita contoh. Nah, ini situs yang sebenarnya ya, smk1kerumutan.sch.id. Coba kita ketikkan smkn1kerumutan.sch.id. Nah, malah keluarnya situs tidak ditemukan gitu ya. Artinya si web browser tadi itu tidak dapat menemukan situs yang ingin kita tuju karena kita tadi salah ketik gitu ya. Atau mungkin di beberapa kasus dia akan itu tadi menampilkan kode 404 error atau situs tidak ditemukan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai web server, pengertian, kemudian cara kerjanya. Mungkin saya cukupkan. Silakan bertanya di kolom komentar jika masih ada yang belum dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.